Swastiastu. Agama Hindu memiliki konsep ketuhanan yang sangat rumit dan sangat sulit untuk dipahami dibandingkan dengan konsep ketuhanan dalam agama-agama lain. Banyak orang-orang non-Hindu yang kurang memahami bagaimana itu Tuhan dalam ajaran agama Hindu. Bahkan, orang-orang yang beragama Hindu pun masih banyak yang kurang memahami konsep ketuhanan dalam agamanya sendiri. Bagaimana sesungguhnya Tuhan itu menurut ajaran agama Hindu? Dalam ajaran agama Hindu, Tuhan disebut Brahman atau Ida Sang Yang Widiwasa. Brahman adalah asal mula segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dan kepada Brahman pula, segala sesuatu akan menyatu kembali di saat hari kiamat atau Maha Pralaya. Dalam kitab Weda Upanishad, penciptaan dan peleburan ini dianalogikan bahwa Tuhan mencipta dan mengakhiri ciptaannya seperti laba-laba yang menebar jaring dan menariknya kembali ke dalam tubuhnya. Ini artinya konsep ketuhanan Hindu adalah panteisme. Segalanya yang ada di alam semesta ini adalah terbuat dari energi Tuhan, dan saat kiamat nanti semuanya akan menyatu lagi dengannya. Lebih lanjut, Weda menjelaskan bahwa Tuhan mempunyai dua aspek perwujudan. Aspek yang pertama yaitu wujud Tuhan yang tidak berbentuk pribadi atau impersonal, yang dalam filsafat Hindu disebut sebagai Nirguna Brahman. Tuhan sebagai Nirguna Brahman memiliki sifat tidak terpikirkan, tidak berbentuk pribadi, tidak berawal, dan tidak berakhir. Atau dalam aspek ini, Tuhan bersifat transenden. Aspek yang kedua yaitu wujud Tuhan yang berbentuk suatu pribadi atau berbentuk personal. Di dalam filsafat Hindu, aspek Tuhan yang berbentuk personal ini sebagai Saguna Brahman. Dalam literatur Weda dikatakan bahwa Brahman menjadi segalanya dan segalanya adalah perwujudan-perwujudan Brahman. Maka, Saguna Brahman yang dimaksud di sini adalah suatu roh yang memiliki kemurnian yang hampir menyamai sifat Brahman. Dalam artian, Trimurti adalah Saguna Brahman yang tertinggi, yang merupakan manifestasi utama dari energi ilahi Brahman. Manifestasi Tuhan dalam bentuk Brahma berfungsi sebagai Maha Pencipta. Manifestasi Tuhan dalam bentuk Wisnu berfungsi sebagai yang Maha Memelihara. Dan manifestasi Tuhan sebagai Siwa adalah berfungsi sebagai yang Maha Pelebur. Segala sesuatu di alam semesta ini tidak akan lepas dari ketiga siklus itu, yaitu penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Dalam mantra Weda dijelaskan sebagai berikut: Om Tat Ekam Ewa Adwityam Brahman, yang artinya Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa hanya ada satu, tidak ada duanya, dan maha sempurna. Om Ekam Sat Wiprah Bahuda Wadanti, yang artinya Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa hanya ada satu, tetapi orang bijaksana menyebutnya dengan berbagai nama. Lalu apa itu Awatara? Awatara atau Awatar adalah kemuliaan Tuhan dalam bentuk inkarnasi, dalam berbagai wujud atau bentuk untuk menegakkan dharma atau kebaikan di alam semesta ini. Awatara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata awa yang artinya turun dan tara yang artinya menyeberangi. Dengan demikian, secara harfiah, kata awatara berarti yang turun menjelma. Di dalam kitab suci Bhagavad Gita, konsep Brahmanisme yang terbagi menjadi dua aspek ini dijelaskan oleh Sri Krishna kepada Arjuna, di mana Sri Krishna memposisikan dirinya sendiri sebagai seorang awatara Wisnu atau sebagai Saguna Brahman yang turun ke dunia. Dalam kitab suci Weda Bhagavad Gita, Adhyaya 4, Sloka 7, Sri Krishna bersabda, "Kapanpun dan dimanapun pelaksanaan dharma merosot dan hal-hal yang bertentangan dengan dharma merajalela, pada waktu itulah aku sendiri menjelma, wahai putra keluarga Barata." Bhagavad Gita
Adhyaya 4 Sloka 7. Dari sloka tersebut dapat kita ketahui bahwa Tuhan Yang Maha Esa dapat mewujudkan dirinya menjadi suatu pribadi secara nyata di dunia ini. Akan sangat aneh jika Tuhan bergelar Maha Kuasa, namun dikatakan bahwa ia tidak bisa menjelma atau mewujud suatu pribadi. Mereka yang mengatakan Tuhan tidak bisa mewujud menjadi suatu pribadi, berarti telah membatasi kekuasaan Tuhan. Hindu adalah agama yang mempercayai bahwa Tuhan itu impersonal dan personal. Lebih lanjut, Sri Krishna bersabda dalam Adhyaya 7 Bhagavad Gita sebagai berikut. Aku tidak pernah terwujud kepada orang yang bodoh dan kurang cerdas. Bagi mereka, aku ditutupi oleh kekuatan dalam diriku. Karena itu, mereka tidak mengetahui bahwa aku tidak dilahirkan dan tidak pernah gagal. Orang bodoh mengejek diriku bila aku menurun dalam bentuk seperti manusia. Mereka tidak mengenal sifat rohaniku sebagai Tuhan Yang Maha Esa, yang berkuasa atas segala sesuatu. Bhagavad Gita, Adhyaya 9, Sloka 11. Orang yang mengenal aku sebagai yang tidak dilahirkan, sebagai yang tidak berawal, sebagai Tuhan Yang Maha Esa, yang berkuasa atas semua dunia di kalangan manusia, Dia yang tidak berhayal, dan hanya Dialah yang dibebaskan dari segala dosa. Bhagavad Gita, Adhyaya 10, Sloka 3. Adityanam aham Wisnur, yang artinya, di antara para aditya, aku adalah Wisnu. Bhagavad Gita, Adhyaya 10, Sloka 21. Rudranam Sankarascasmi, yang artinya, di antara semua Rudra, aku adalah Dewa Siwa. Bhagavad Gita, Adhyaya 10, Sloka 23. Dhataham Wiswatu Mukkah, yang artinya, di antara para pencipta, aku adalah Brahma. Bhagavad Gita, Adhyaya 10, Sloka 33. Jadi, dari sloka di atas dapat diketahui bahwa Trimurti adalah manifestasi utama dari energi Tuhan dalam bentuk pencipta, pemelihara, dan pelebur. Lebih lanjut, Sri Krishna bersabda dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 10, Sloka 41 sebagai berikut. Ketahuilah bahwa segala ciptaan yang hebat, indah, dan mulia ini hanya berasal dari segelintir kemuliaanku. Dengan demikian jelaslah bahwa Hindu mempercayai Tuhan itu berbentuk dan tidak berbentuk, berada di mana-mana, memasuki segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini asalnya dari Tuhan, dari energi Tuhan. Dan suatu saat nanti, semuanya akan kembali menyatu dengan Tuhan. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya, tentunya dengan informasi-informasi menarik seputar Sanatana Dharma. Kami mengundang Anda untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, serta membagikan video kami untuk membantu kami dalam mengembangkan channel ini. Setiap like, subscribe, dan share akan sangat berarti bagi kami. Semoga Hindu bisa membawa kesejukan dan kedamaian untuk dunia ini. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, Santi, Santi. Om.